Kera Gonwu berbalik perlahan dengan raungan keras. Kera ini tingginya lebih dari 100 meter. Dengan rambut abu-abu panjang menutupi seluruh tubuh. Dua taring tajam bersinar melintasi langit di antara mulut paruh raksasa yang terbuka. Lengan besar terentang. Lebih panjang dari seluruh tubuh. Dan dada lebih kuat dan lebih kuat batu itu masih kuat. Dan mata seperti lonceng raksasa itu menatap dengan acuh tak acuh pada tamu tak diundang ini. Tetapi ada kilasan emosi yang kompleks di mata mereka. Emosi kompleks tersembunyi dengan baik dan sangat tidak mencolok dalam warna abu-abu. Manusia pemberani. Kamu berani menginjakkan kaki di area terlarang 9 penjaga. Suara keras Gonwu Ape dengan beberapa dendeng yang sudah bertahun-tahun tidak berbicara. Seperti dentuman guntur yang umumnya meledak di gendang telinga semua orang. Kata-kata kera Gonwu menegaskan bahwa memang ada 9 binatang buas purba di sini. Wajah Ziying pucat dan tangannya tanpa sadar terkepal pada bilah ganda. Bagaimanapun, itu adalah tubuh putrinya. Dan tubuhnya tidak dapat menahan getaran. Le Shaolong dan Xiao Yan tampak seperti biasa. Karena mereka telah membuat pilihan. Mereka tidak akan mundur sampai akhirnya mereka memastikan kebenaran masalah tersebut. Setidaknya bukan karena sepatah kata pun dari Gonwu Ape. Aku hanya ingin bertanya padamu. Bukankah kamu kera Gonwu binatang brutal kuno? Le Shaolong melangkah maju tanpa ragu. Menatap mata kera Gonwu tanpa rasa takut. Hanya Pinnacle of Warcraft bintang 6 tidak cukup untuk membuat semua orang takut. Bagaimanapun, catatan Roaring Black Zone membuktikan kekuatan semua orang. Belum lagi kera Gonwu di depannya tidak sekuat Roaring Black Zone. Kalian berani mempertanyakan garis keturunan bangsawan kera Ben Gonwu? Setelah mendengar kata-kata Le Shaolong, kera Gonwu tampak sangat terhina. Tinju besar menghantam tanah. Dan tanah di puncak gunung tiba-tiba retak. Celah yang tak terhitung jumlahnya. Berkelok-kelok seperti jaring laba-laba. Sampai kaki semua orang. Tapi anehnya, meskipun Gonwu Ape menunjukkan kemarahan yang ekstrim, mata seperti lonceng raksasa menyemprotkan suhu seperti api. Dan taring yang tajam memperlihatkan keinginan untuk merobek semua orang. Tetapi tidak pernah menyerang dan tidak menunjukkan serangan World of Warcraft. Insting agak berlawanan dengan intuisi. Dan alis Xiao Yan dan Le Shaolong sedikit menegang. Sejauh yang saya tahu, kera Gonwu lahir di magma vulkanik wilayah barat pada zaman kuno. Sifatnya panas dan rambut di seluruh tubuh berwarna merah menyala. Setelah curiga ada yang aneh di sini. Sekarang kera Gonwu bertingkah tidak normal. Le Shaolong belum lagi kesempatan untuk menyelidiki. Mengapa rambutmu berwarna abu-abu tua? Dan angin di sini sangat kencang. Apakah ini tempat yang sejuk? Pertanyaan Le Shaolong masuk akal dan tidak kritis. Mata Xiao Yan berbinar. Menatap kera Gonwu. Dan menantikan reaksi selanjutnya dari kera Gonwu. Benar saja. Mata Gonwu Ape sedikit panik. Dan kemudian dia dengan cepat digantikan oleh tirani. Semua ini tidak luput dari pandangan Xiao Yan dan Le Shaolong. Kera Gonwu akan mengaum dada dan mengaum di bawah amarah. Dan matamu akan memerah. Mengapa kamu tidak setuju dengan legenda itu? Atau kamu sama sekali bukan kera Gonwu? Le Shaolong berkata dengan tegas. Menekan langkah demi langkah. Diminta untuk tidak memberi Gonwu Ape sedikit pun waktu untuk berpikir. Ketika Xiao Yan berulang kali memuji Le Shaolong, kera Gonwu tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaan Le Shaolong. Dan dia tidak berani melakukannya dengan mudah. Ternyata ilusi ini diciptakan oleh keberadaan yang kuat yang berdiri di atas puncak tahun itu. Tapi itu adalah tanah yang khusus digunakan untuk mengolah 3 keajaiban tahun itu. Ketika keberadaan yang kuat melemparkan kera Gonwu ke sini, masih canggung, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Dan bahkan tidak jelas apa itu. Itu ada di sini dengan beberapa rekan Warcraft level rendah. Menjalani kehidupan yang nyaman. Mengapa keberadaan yang kuat itu tidak pernah muncul lagi? Tidak tahu apa-apa. Tempat ini berada di dalam dunia fantasi. Dan ada penjaga Warcraft yang kuat di pinggiran. Meskipun orang-orang ini tidak berlevel tinggi di depan mereka. Mereka dapat masuk ke tempat ini. Yang jelas cukup mampu. Dan Gonwu Ape yang dikagumi dengan bijak telah tinggal. Di lingkungan yang damai ini. Meskipun itu adalah puncak dari 6 bintang seperti Roaring Black Zone. Itu tidak memiliki kekuatan Roaring Black Zone atau pertempuran nyata.
jadi semakin tenang kerumunan saat melihat Xiao Yan. Semakin hatinya tumbuh tidak bawah, tidak berani ditembak dengan mudah. Di mana ia tahu bahwa tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya telah berlalu. Dan pinggiran sudah lama bukan pinggiran asli. Dan Warcraft yang kuat di pinggiran telah dibunuh oleh Kaisar Bintang 8 dari klan Tianhuang Phoenix. Tetapi itu karena 8 Kaisar Bintang dari klan Tianfeng Phoenix terluka parah saat itu. Selain itu, ada nafas dari keberadaan yang kuat di atas gerbang cahaya. Jadi saya tidak berani memasuki tempat ini. Tetapi 3 penjaga Kaisar Warcraft Bintang 6 yang tersisa setelah kejatuhan semuanya dimusnahkan oleh orang-orang di depan mereka. Untungnya, saya tidak tahu. Jika saya tahu semua ini, saya kira itu tidak akan berani muncul. Seberapa jauh bersembunyi. Adapun mengapa Anda menyukai tempat yang anginnya kencang? Itu karena ia menyukai ruang yang sama sekali berbeda di bawah puncak gunung. Dan kadang-kadang muncul untuk bernafas. Tetapi tidak perlu dijelaskan kepada semua orang. Jadi itu adalah di sana untuk sementara waktu. Ketika keraguan Wu dalam keadaan linglung, semua orang di Xiaoyan sangat terkejut. Seekor binatang biadab kuno dengan puncak bintang 6 ilahi tercengang oleh kelompoknya sendiri. Apa ini? Diperkirakan hal konyol seperti itu tidak pernah terjadi di seluruh dunia. Keheningan tidak berlangsung lama. Sebagai puncak dari 6 bintang, keraguan Wu memiliki martabatnya sendiri yang tidak dapat diganggu-gugat. Jika dia tidak berani menerimanya dengan mudah, bukan berarti dia takut pada semua orang. Saat ini, dia terdiam dan tiba-tiba merasa bahwa orang-orang di depannya kesal. Dia mengguncang tengkorak besar itu. Itu menggedor langsung dengan pukulan dan berteriak pada Lesa Olong karena itu yang paling dia rasakan. Orang yang mengganggu. Angin semburan angin membawa suhu yang sangat panas. Dan ruang di sekitarnya agak terdistorsi. Xiao Xiao mengambil langkah pertama. Memperkuat bayangan harimau dengan pukulan berat. Dan sinar besar mencegat tinju keraguan Wu di udara. Asap dan debu meledak di udara. Xiao Xiao mundur 3 langkah berturut-turut. Panasnya angin tinju mengejutkan hatinya. Sisa panas yang tersebar membuat rambut Lesa Olong di belakang Xiao Xiao hangus. 1 pukulan tidak berhasil. Melihat kekuatan lawan sungguh luar biasa. Gon Wu Ape membangkitkan kebinatangan. King Kong marah. Napas tubuhnya terus meningkat. Semangatnya bergulir keluar. Berapi-api. Membakar abu-abu muda di puncak gunung menjadi nada gelap. Seluruh puncak gunung berguncang. Membuat orang merasakan tekanan teror yang tak ada habisnya. Mata Xiao Yan berbinar. Karena dia mencium bau api langit. Suhu panas semacam itu hanya bisa dilepaskan dari api langit atau api binatang buas terbaik. Keraguan Wu ini pasti berhubungan dengan api langit. Tampaknya benar untuk memilih keraguan Wu. Dan sekarang satu-satunya kekhawatiran adalah 8 binatang buas purba di 8 gunung di dekatnya. Bayangan ungu bertanggung jawab untuk mengawasi pergerakan perbukitan terdekat. Yang lain mengikutiku untuk bertarung sampai akhir pertempuran dalam waktu sesingkat mungkin. Xiao Yan menekan emosinya dan dengan tenang memerintahkan. Dan pada saat yang sama menembak dengan penggaris berat. Membawa api langit biru tua. Membelah momentum ke depan. Menyelimuti keraguan Wu di atas. Saat Xiao Yan menembak, mata keraguan Wu tiba-tiba berubah. Mata abu-abu memelototi sisik berat Xiao Yan. Uban yang lebih dalam karena kemarahan tampak seperti genangan air hitam. Dendam abu-abu membentuk lapisan di luar tubuh. Tak terlihat tapi seperti nyala api yang nyata. Begitu api abu-abu keluar, paksaan yang mengerikan mengguncang dan dunia bergidik. Warna apinya kacau. Sama dengan pegunungan batu, dan beresonansi dengan hutan. Dari dalam keluar, api abu-abu berubah dari dalam menjadi dangkal menjadi dalam, dan mulai lagi dan lagi. Tapi itu adalah siklus yang sempurna putaran demi putaran. Jelas itu adalah nyala api yang dapat membakar segalanya. Tetapi membuat orang merasa bahwa lingkaran vitalitas yang terkandung di dalamnya tidak ada habisnya. Apa yang sedang terjadi? Karena keputusan umur panjang. Zenni dengan tajam menangkap jejak yang luar biasa. Sedikit mengernyit. Zenni bingung. Xiao Yan tidak nyaman di udara. Dan api abu-abu tidak tahu apa itu. Begitu waktu ini berlalu. Api langit campuran yang sebelumnya tidak menguntungkan saat ini benar-benar menyusut. Tampaknya benar-benar ditekan di depan api abu-abu.
yang menyebabkan gelombang besar di hati Xiaoyan. Sebagai kuil kekacauan ke-18, dikatakan bahwa api misterius yang menyertai peletakan batu diubah oleh energi paling murni antara langit dan bumi. Kekuatannya bahkan lebih menakjubkan ketika digabungkan dengan api langit ledakan tanah. Sekarang tertahan di mana-mana di depan api abu-abu. Ini sungguh luar biasa. Mengapa ada situasi seperti itu? Xiaoyan bergegas melawan amarahnya. Pertama-tama menekan gejolak Tianhuo. Dan berpikir sejenak. Matanya tiba-tiba berkilat. Seolah-olah dia telah menangkap sedikit pencerahan. Skyfire tidak takut pada orang kuat manapun kecuali jenis yang sama. Tidak peduli seberapa kuat lawannya. Skyfire selalu tak kenal takut. Tapi Skyfire hibridanya sendiri sekarang terlihat ketakutan di hadapan api abu-abu. Mengapa? Hanya ada satu penjelasan. Dan itu, api abu-abu ini adalah api langit yang berada di atas kekacauan. Hanya penjelasan ini yang bisa menjelaskan penyebab Skyfire yang berkedip-kedip. Ya, itu pasti. Sangat sulit menemukan tempat untuk memecahkan sepatu besi. Begitu dia mengetahui hal ini, Xiaoyan sangat gembira. Dia mengepalkan penggaris yang berat, membujuk, dan menebang. Angin kencang dengan timbangan berat membawa Li Xiao. Tapi itu hanya beberapa kaki di atas Keragon Wu. Tapi Keragon Wu tersenyum dengan jijik. Api abu-abu terbungkus baju besi. Dan serangan Xiaoyan dilakukan dengan keras. Jika Anda memikirkannya, kekuatan awal Kaisar Pertempuran Bintang 3 di distrik Xiaoyan. Api langit lebih rendah dari api abu-abu. Mengapa Keragon Wu takut? Penguasa berat dengan api langit biru gelap menghantam kepala Keragon Wu tanpa ribut-ribut. Tabrakan dari dua api langit yang tak tertandingi, seperti es kering, bertemu dengan api, riak lapisan, dan kabut yang naik menembus seluruh gunung. Semangat juang lebih rendah dari lawan. Api langit lebih rendah dari yang lain. Dan tidak ada ketegangan. Xiaoyan diterbangkan oleh Zen. Dengan kelenturan sayap tulang, Xiaoyan berguling beberapa kali di udara untuk berdiri kokoh. Tetapi keinginan di matanya menjadi lebih membara. Kekalahan Xiaoyan membangkitkan kebingungan Zenni. Zenni mengerutkan kening. Dan dedaunan hijau beterbangan. Seperti batu giok hijau. Berkilauan dengan kilau kristal. Dan getaran seperti lilin yang tak berujung berubah menjadi cahaya hijau langit. Puncak gunung terendam, dan awan hijau yang dibentuk oleh bintang jatuh. Bilah daun hijau berputar tajam, memotong tubuh di bawah api abu-abu. Meski potongannya musnah di bawah benturan dengan api langit, masih ada beberapa helai bulu yang menggores Keragon Wu. Tapi anehnya, bukan darah yang menembus tempat Gon Wu Ape ditembus. Itu hanya sentuhan abu-abu. Ini membuat hati semua orang tegang. Keragon Wu ini bukan darah dan daging. Jadi apa sebenarnya itu? Keragon Wu terluka setelah beberapa pertemuan tatap muka. Ini sangat memalukan bagi Keragon Wu. Meski lukanya sangat ringan dan efeknya kecil, wajahnya benar-benar tak tertahankan. Sehingga Keragon Wu marah. Terserah, lengannya terbentang dalam bentuk kipas. Lalu menutup bersama. Tenggelam seperti gunung. Menutupi semua orang kecuali Xiaoyan di atas kepalanya. Api abu-abu berlama-lama di tinju raksasa. Terbakar. Panas tinggi dari kerikil yang dibawa oleh angin tinju langsung terpanggang dan menjadi gelap. Berubah menjadi debu tertiup angin. Sebelum tinju tiba, Keragon Wu dengan marah beroperasi. Melewati dantian langsung ke tenggorokannya. 9 raungan berturut-turut. Dan gelombang suara yang tak terlihat keluar dari mulutnya. Saling terkait dan terhubung satu sama lain. Mengelilingi jurang gelap yang besar. Tersegel sampai mati. Semua orang mundur. Gon Wu Ape tiba-tiba pecah. Api abu-abunya luar biasa. Dan momentum ledakannya menghancurkan pegunungan yang menjulang tinggi. Seperti yang telah dinilai Le Shaolong sebelumnya. Keragon Wu tidak sekuat binatang perang pemecah gunung. Dan lebih baik menelan ular sanca awan. Tetapi semua orang tidak menyangka bahwa Keragon Wu memiliki kekuatan api yang mengerikan. Keragon Wu mengajarkan pelajaran sederhana kepada semua orang, yaitu, Anda tidak boleh membenci lawan manapun. Binatang purba yang dapat duduk di 9 puncak gunung mungkin tidak nyata dan tidak nyata. Tetapi meskipun tidak nyata, setidaknya celah kekuatan yang terlihat tidak akan muncul di permukaan. Kelihatannya lemah, tapi mungkin tidak benar-benar lemah.
Xiao Yan sekarang berada di udara. Dan semua orang berbaris dengan Xiao Zhan sebagai garis depan. Tidak jauh di belakang adalah tebing tak berujung, yang tak terelakkan. Tidak ada tempat lain untuk bertarung. Jadi bertarunglah. Xiao Zhan melirik orang-orang di belakangnya. Matanya sombong. Baju besi emas tertutup. Xiao Tian Tiger muncul. Dia berjongkok dengan lutut di bawah. Duduk dengan kokoh. Dan langsung meledak menjadi ratusan pukulan. Ketiadaan. Tidak ada perubahan. Tidak ada penyelesaian. Dan bertemu dengan serangan Gonwu Ape Ruyuan. Angin gunung bertiup lebih kencang. Dan bahkan langit pun mati menjadi sepetak debu ke arah vertikal dan horizontal. Kekuatan ledakan yang kuat itu seperti pangu yang menghancurkan tanah. Meskipun kepalan dari pertarungan teriakan itu kuat, kekuatan nyala kera Gonwu lebih menguasai. Terus-menerus, satu demi satu, membuat Xiao Zhan merasa tubuhnya bergetar, tulangnya berderak, dagingnya terus bergetar, dan bahkan organ dalamnya bergetar. Kekuatan pinjaman mungkin adalah pilihan terbaik hari ini. Tetapi Xiao Zhan tidak bisa mundur. Dia juga tidak bisa mundur. Di belakangnya adalah kawan-kawan yang bergantung satu sama lain seumur hidup. Hanya ada satu pilihan untuk Xiao Zhan, yaitu menjadi yang teratas. Anda tetap harus menjadi yang teratas. Kaki Xiao Zhan benar-benar dimasukkan ke dalam batu. Dan tinjunya terbang keluar dari batasnya. Seluruh tubuhnya cerah seperti matahari keemasan. Dikelilingi oleh cahaya keemasan. Pertarungan tanpa akhir menelan puncak gunung. Dan dia membawanya dengan kaku. Serangan berat kera Gonwu. Saat asap menghilang, kaki Xiao Zhan hanya mundur 3 langkah. Jejak-jejak kaki di tanah yang tenggelam sangat mengejutkan. Mulut Xiao Zhan dipenuhi dengan darah. Dan pipinya penuh dengan ketabahan dan kekuatan. Seperti biasa, Xiao Zhan menelan rasa manis yang mengalir ke tenggorokannya. Dan tidak memberikan kesempatan kepada kera Gonwu yang terkejut untuk menyerang lagi. Dia mengisi dia kaki. Menggosok tubuhnya ke atas. Seolah mengenakan baju besi emas. Rumah besar seperti dewa. Melambai-lambaikan tinju dan badai. Kekuatan api abu-abu terlalu kuat. Semua orang hanya berjarak beberapa langkah dari tebing. Jika kera Gonwu dihidupkan kembali, Xiao Zhan tidak yakin dan tidak akan lolos dari serangan berikutnya. Jadi Xiao Zhan bertahan. Dengan rasa sakit di lengannya, dia mengambil inisiatif untuk memperjuangkan kesempatan bagi semua orang. Ketika dia tidak dipromosikan menjadi petarung bintang 6 sebelumnya, pertahanan Xiao Zhan tidak cukup untuk mengatasi serangan Warcraft puncak bintang 6. Sekarang dia telah dipromosikan menjadi petarung bintang 6. Pertahanan Xiao Zhan telah meningkat pesat. Dia sudah menghadapi serangan kera Gonwu. Membawa kekuatan. Ini memberi waktu bagi semua orang untuk menembak. Bahkan jika binatang buas purba lainnya dari 8 gunung itu nyata, mereka dapat memberikan pukulan terkuat sebelum mereka memiliki terlalu sedikit waktu untuk mendukung dan memenangkan kera yang terhormat. Hati semua orang hangat, tanpa ragu-ragu, dan melancarkan serangan paling sengit ke kera Gonwu. Le Shaolong adalah yang pertama bergerak, dan langkah pertamanya adalah mengerahkan kekuatan penuhnya. Taji kecepatan, taji angin, duri ganas, duri kimia, duri tusukan, duri amarah, duri tusukan, duri kilat, duri ekstrim. 9 pukulan berturut-turut, menusuk bintang. Duri Jiuling Minglong berputar di sekitar nafas hitam dan merah yang halus, menembus langit, dan meledak menjadi cahaya bintang yang tak ada habisnya. Seperti Kowloon Confluence, yang merupakan bentuk ke-10 dari teknik pertarungan menengah kelas dunia, Nine Torrents One Line Sky. Satu baris memecah langit. Menembus langit. Menghancurkan seluruh dunia. Cahaya bintang yang biadab mengoyak ruang tanpa henti. Dengan kecepatan luar biasa. Ketika cahaya bintang yang indah menyala, itu berarti awan gelap di bawah langit berbintang akan hilang. Trik Le Shaolong ini belum pernah dilakukan. Bukan karena energi yang dibutuhkan untuk mengumpulkan trik ini sangat besar. Tetapi karena trik ini sepenuhnya demi serangan. Dan ia telah melepaskan pertahanannya. Serang saja. Dan jangan menghindar sama sekali. Pukulan ini pasti mengejutkan. Serangan ini akan berhasil tanpa keberhasilan. Cepat. Sangat cepat. Tidak bisa melarikan diri dengan cepat.
Ini adalah satu-satunya perasaan Keragonwu. Kecuali lengan bawah sadar di sekelilingnya. Keragonwu tidak punya waktu untuk merespons. Pada saat lengan Keragonwu baru saja diangkat, saat yang sangat kritis, angin puyuh yang telah lama menyeduh mengalir ke tanah, melilit lengan Keragonwu. Dengan kekuatan Keragonwu, tentu saja angin puyuh mudah dihancurkan, namun aksinya pasti melambat. Dengan stagnasi di antara garis keras kepala, garis pertama yang menghancurkan langit, memotong dada Keragonwu. Di atas dada Keragonwu, lubang yang ditusuk oleh Le Saolong langsung mengungkapkan cahaya redup langit. Otot dan tulang di dekatnya terkoyak, gas abu-abu terciprat, dan kekuatan tumbukan yang besar mengguncang kaki Keragonwu dari tanah. Tubuh tiba-tiba kehilangan keseimbangan. Tanpa memberi Gonwu si monyet kesempatan untuk bernafas, Xiao Zhan meninju keluar. Tampaknya ada gelombang emas di langit. Gonwu si monyet nyaris tidak mengangkat tinjunya untuk memblokir, dan seluruh tubuhnya jatuh ke tebing di belakang setelah dipukul. Di bebatuan tak berujung yang runtuh, Gonwu Ape dimakamkan. Jika ini akan membunuh hewan kuno di puncak 6 bintang, itu akan terlalu tidak praktis. Hati Nan Erming cerah dan sidik jarinya berubah tajam. Kedua ular sanca hijau itu seperti dua naga bersama dan dicekik ke arah tempat batu itu jatuh. Dan pergi. Xiao Yan juga menstabilkan tubuhnya. Pupilnya berwarna emas. Kekuatan jiwanya melonjak. Dan 9 Hades Huangquan yang mekar mengangkangi puncaknya. Raksasa ilusif yang luar biasa itu berjalan melintasi sungai. Dan, Huangquan Tiananger, mengikuti ular sanca itu. Dengan sedikit keraguan di wajahnya, mata Zenni sedikit terangkat. Matanya sedikit menyapu 8 gunung di dekatnya. Wajahnya ditentukan. Tangannya diputar. Huntian dan menelan. Rune bersinar. Dan fluktuasi kehidupan dengan cepat memadatkan dunia. Kekuasaan. Satu prajurit elf akan muncul dari langit. Total 12. Persis strategi Zenni untuk menghadapi Roaring Black Zone. Kekuatan Keragonwu tidak sebaik Roaring Heizun. Zenni tidak berencana menggunakan trik ini. Tetapi ada terlalu banyak hal yang tidak diketahui di 8 gunung terdekat. Dan keputusan cepat adalah kebijakan terbaik. Zenni juga tidak berdaya. 12 elf akan mengevakuasi semua vitalitas di sekitarnya dan mengubah esensi tubuh menjadi kekuatan tombak perang. Kekosongan bergetar dan tombak perang berkelap-kelip di udara. Saat berikutnya muncul. Itu telah dimasukkan ke dalam gunung batu. Bebatuan pecah dan berubah menjadi debu jatuh dan berubah menjadi tumpukan kerikil abu-abu. Setelah serangkaian cobaan hidup dan mati, pemahaman diam-diam dari orang-orang dapat digunakan tanpa ada kata. Dan waktu serangan berturut-turut berada pada puncaknya. Tombak pertempuran menghilang. Roda kehidupan yang besar muncul kembali di langit. Rotasi tahun mendorong perubahan sejarah. Sinar cahaya menyilaukan. Dan matahari dibayangi dan tidak dapat bersaing dengannya. Pertarungan itu tiba-tiba mulus. Dan bahkan Zun hitam yang mengaum membenci roda kehidupan yang telah mati tak terkendali. Semuanya berjalan seperti yang diharapkan. Saat ini masih belum ada pergerakan di 8 gunung terdekat. Memuaskan. Binatang biadab purba bintang 6 yang biadab. Bahkan jika ia memiliki Skyfire. Bukanlah lawan dari orang-orang saat ini ditambah obat anti surgawi. Huntian dan makhluk dari daging dan darah. Menghadapi tim diam-diam. Keterampilan bertarung terbaik. Dan ramuan surga. Semua ini tidak hanya dapat mengubah nasib yang ditakdirkan bahkan jika itu mengaum dan menghormati hitam. Jadi ketika batu itu runtuh. Sosok besar berjuang ketika keluar. Semua orang tidak banyak bereaksi. Seolah-olah melihat kehidupan yang sekarat. Di puncak gunung. Angin selalu kencang. Tapi sekarang lebih besar. Angin bertiup dengan awan gelap menutupi matahari. Langit cerah tiba-tiba menjadi gelap. Persimpangan cahaya dan kegelapan datang begitu cepat. Begitu luar biasa. Seperti yang dilihat semua orang ketika Keragonwu marah. Dia memantulkan semua debu dengan sangat aneh. Kecuali kerusuhan dan sedikit rasa malu. Bulu abu-abu Keragonwu seperti biasa. Tubuhnya yang besar seperti sebelumnya. Berdiri diam. Dan tidak ada warna belang lain pada api abu-abu yang berdenyut di sekujur tubuhnya. Piton Nan Erming menghilang. Dan bahkan rambut Keragonwu tidak setengah hijau.
Mata besar Keragon Wu menunjukkan api yang ganas dan marah. Huang Kuan Tiananger. Xiao Yan seperti angin sepoi-sepoi dan awan sepoi-sepoi. Yang menyebabkan stagnasi sekecil apapun. Residu di dada. Api abu-abu menyala. Vitalitas yang kuat melonjak seperti lautan. Dan lukanya pulih dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Cahaya bintang sutra terus-menerus meluap dari luka dan tersebar di luar tubuh. Napas hidup yang kuat sangat mengubah wajah semua orang. Semua ini terlalu berlawanan dengan intuisi. Sangat melebihi ekspektasi semua orang dan menumbangkan pemikiran semua orang. Kekuatan keterampilan bertarung diketahui semua orang. Hanya setengah dari puncak gunung yang tertutup puing-puing dan puing-puing cukup untuk membuktikan segalanya. Setiap orang tentu saja tidak berpikir narsis bahwa Keragon Wu di depannya adalah retrospektif. Berjuang keras. Gas buang yang baru keluar dari kerikil dengan cepat menjadi stabil dan kemudian terus meningkat. Semua orang merasakannya dengan jelas. Tapi melihat Keragon Wu seperti ini, jelas tidak ada yang salah. Bahkan jika dia terluka, dia sekarang hampir pulih. Kemampuan pemulihannya sangat kuat. Selain itu, gas beracun dan kekuatan jiwa tampaknya langsung kebal terhadap Keragon Wu. Apakah hewan kuno itu benar-benar kuat? Semua orang benar-benar tidak dapat menerima fakta ini. Dan kejutannya masih jauh dari selesai. Roda kehidupan. Yang menyimpan harapan terbesar semua orang. Perlahan berputar. Suara gesekan yang keras terdengar di awan. Dan skor pada roda kehidupan yang mewakili Zhou Yuan tidak berubah sama sekali. Selanjutnya, roda kehidupan berangsur-angsur menjadi ilusi. Menghilang di udara. Seolah tidak pernah muncul. Tetapi Keragon Wu bahkan tidak menurunkan alis. Pohon raksasa yang menjulang tinggi di puncak gunung belum roboh. Memperlihatkan sistem akar yang sangat besar. Cabang-cabang ribuan tahun berkelok-kelok dan membentang seperti naga. Xiao Yan ada di udara. Tetapi seperti boneka yang kehilangan kendali dalam wayang kulit. Tetap tidak bergerak dan kaku. Di tempat, sayap tulang besar itu bergetar seperti layang-layang yang tersangkut di batang pohon. Kebal terhadap gas, tidak takut dengan kekuatan jiwa, bukankah pencobaan seumur hidup tidak memiliki efek sedikit pun? Ini tidak mungkin. Jika demikian, maka ia tidak dapat lagi dianggap sebagai makhluk hidup, dan ia harus disebut dewa. Jika itu benar-benar dewa, meskipun hanya dewa puncak bintang 6, saya percaya bahwa setiap orang tidak akan cukup untuk menekannya dengan satu jari. Jadi Xiao Yan tidak mempercayainya. Xiao Yan melirik ke tanah dengan santai. Bekas pertempuran yang berantakan bercampur dengan kerikil dan kerikil. Mencetak pedang. Dan luka. Memverifikasi bahwa pertempuran ini memang ada. Dan semua orang tidak bermimpi. Namun, saya selalu merasa ada yang kurang. Xiao Yan menatap kerumunan yang tidak menanggapi dengan mulut terbuka. Menyaksikan sedikit darah meluap dari sudut mulut saat membawa Keragon Wu dengan keras di depan Xiao Xiao. Dan tiba-tiba pikirannya menjadi cerah. Dan semua pikirannya menjadi jernih. Pada titik pertempuran ini, bahkan tidak ada setetes darah pun di tanah. Dan tidak ada darah yang terlihat di lukanya. Ini luar biasa seperti angin sepoi-sepoi bertiup di atas air tanpa riak. Satu-satunya penjelasan adalah, itu sama sekali bukan darah dan daging. Juga bukan kera yang benar-benar terhormat. Xiao Yan memflash guntur di matanya dan berteriak keras. Mungkin itu Skyfire. Xiao Yan merenung sejenak. Menambahkan kalimat yang tidak kurang dari petir yang cerah. Meledakkan semua orang di tempat. Diam untuk waktu yang lama. Begitu kata-kata itu jatuh. Sepertinya itu membuktikan dugaannya. Saya melihat seutas benang perak lewat. Dan sosok Xiao Yan menghilang. Itu Xiao Yan yang mengepakkan tulangnya dan melakukan Tritosat Thunders. Pada saat berikutnya, tubuh Xiao Yan telah melewati Keragon Wu. Dan dia menurunkan pinggangnya dan berbalik. Xiao Yan juga melebarkan sayap tulangnya. Dan ujung tajamnya tidak kurang dari bilah tajam prajurit itu. Lengan berat Kaigon Wu AP. Dengan sedikit kejutan. Menggores banyak luka kecil. Lukanya tergores. Dan sedikit aliran udara berwarna abu-abu muncul. Ketika mereka melihat dengan hati-hati. Semua orang menemukan bahwa itu mirip dengan api abu-abu. Dan lukanya pulih dalam sekejap mata. Ini benar-benar Skyfire. Dan Skyfire dengan ketangguhan yang luar biasa.
Xiao Yanqi kembali ke Xiao Xiao dan berdiri di belakangnya. Dia sangat terkejut. Semua kebingungan sebelumnya berubah menjadi kegembiraan. Dan mata semua orang mau tidak mau mengungkapkan kegembiraan yang kental. Seni bela diri dunia. Tetapi tidak cepat. Dengan bantuan tulang dan sayap, kecepatan Xiao Yan begitu cepat. Dari hilangnya tubuh hingga tulang dan sayap hingga melukai Kerakungu dan kemudian tubuh perlahan mengeras di tim. Hanya di ujung jari untuk saat ini. Xiao Yan sekarang memiliki kecepatan untuk melewati pertempuran tingkat tinggi dengan kaisar tingkat tinggi. Meskipun dia tidak berani menang, setidaknya dia memiliki kekuatan untuk melindungi dirinya sendiri. Jika dia mendapatkan api langit di depannya, saya tidak tahu berapa banyak peningkatannya. Kekuatan. Tiba-tiba mendengar kata Tianhuo. Xiao Yan berkata bahwa dia adalah Tianhuo. Dan Keragon Wu yang baru saja merangkak keluar dari puing-puing reruntuhan membeku. Matanya yang langka tampak seperti mata merah karena kemarahannya yang ekstrim. Bingung. Secara bertahap. Tampaknya dirangsang oleh kata Tianhuo. Dan ingatannya yang berdebu perlahan membuka gerbang. Dan akhirnya diingat. Samar-samar ingat bahwa bertahun-tahun yang lalu, ada binatang buas kuno yang disebut binatang fantasi. Binatang ini sangat kuat. Ketika binatang itu lahir, dikatakan bahwa langit adalah sebuah penglihatan, laut bergolak, dan bulan terang yang bulat terbit dan jatuh suci. Yin Hui, bulan suci terbit pada hari ke-9, dan setiap kali terbit, binatang itu berubah menjadi suatu bentuk. Setelah 981 hari, ia dapat diubah menjadi bentuk setelah 9 bentuk transformasi. Sejak saat itu, binatang itu bebas memilih di antara 9 jenis Warcraft. Berubah. Dan bisa mendapatkan bagian dari kemampuan untuk mengubah Warcraft. Sangat disayangkan bahwa binatang buas terbunuh dan dihancurkan dalam bencana kuno dan akhirnya punah dalam sungai sejarah yang panjang. Tetapi salah satu dari mereka telah disukai oleh surga dan mendapatkan kesempatan besar. Meskipun dia tidak lolos dari kejatuhan. Api Nei dan setelah kejatuhan disebabkan oleh kebetulan. Dan dia telah dibaptis dengan baptisan jangka panjang. Itu telah menjadi api psikis. Meskipun kekuatan apinya tidak sebagus api langit lainnya, ia memiliki kemampuan pemulihan dan penyembuhan yang sangat cepat. Itu berada di peringkat ke-16 di peringkat api langit. Dikatakan bahwa itu memiliki efek bonus pada pemurnian obat. Tidak dikenal. Keragon Wu adalah api psikis. Hanya saja jiwanya masih dalam masa pertumbuhan. Dan binatang imajiner itu telah mengalami trauma jiwa yang parah sebelum mati, yang menyebabkan warisannya tidak lengkap. Oleh karena itu, sering membingungkan identitasnya ketika memperoleh 9 bentuk Warcraft. Sekarang, frase Xiao Yan, benar-benar Skyfire, telah membangkitkan ingatannya dan menegaskan identitasnya. Karena ketika masih bijaksana dan bodoh, makhluk yang kuat telah memegangnya di telapak tangannya. Dan mengatakan kalimat seperti itu. Pada saat yang sama ketika semua orang tiba-tiba sadar, kobaran api psikis tiba-tiba terbuka, dan situasinya tiba-tiba menjadi halus. Di langit yang jauh, awan putih dan langit biru kontras, ketidakpedulian dan kabut yang tak terlukiskan, pemandangan gunung berpadu, indah. Tetapi suasana, kobaran api, justru sebaliknya. Pada saat ini telah memicu lautan badai. Dan sekarang mengetahui identitasnya dan kekuatan lawan. Dia hanya bermain beberapa putaran dan tidak mendapat keuntungan sedikit pun. Sebaliknya, dia terluka dan malu. Meski dengan kemampuan pemulihan Skyfire yang kuat, kerugiannya tidak besar. Tapi ketangguhan lawan terlihat jelas. Dan wajah, api psikis, menjadi sangat bermartabat. Di pihak Xiao Yan, semua orang gelisah. Setelah banyak kerja keras, pengumuman identitas, api psikis, adalah sebagai hujan pertama musim semi, tangisan bayi pertama, dan fajar pertama fajar. Orang-orang sangat bersemangat, melihat semua upaya akan mendapatkan pengembalian terbaik. Tetapi kemampuan pemulihan vitalitas dari api psikis, kekebalan terhadap gas beracun, kekuatan jiwa, dan bahkan roda kehidupan, membuat semua orang merasa sangat licik. Ini sama saja dengan membiarkan setiap seseorang kehilangan hampir setengah dari kemampuannya. Dan efektivitas tempur telah sangat melemah.
Bagaimana melakukan? Bagaimana menghadapi Skyfire yang tak terhindarkan ini? Saat ini, puncak gunung terkena dampak pertempuran. Puncak gunung sepertinya dibelah oleh Tomahawk kuno. Debu berjatuhan. Temboknya rusak. Gunungnya runtuh. Dan berantakan. Melihat sekeliling 8 bukit di sekitarnya. Meskipun tidak ada jejak pergerakan. Semua orang tidak dapat menentukan apakah 8 binatang purba dengan puncak bintang 6 saling menatap. Seolah-olah ada 8 gunung yang menekan hati mereka. Sulit untuk bersantai. Kedamaian di gunung tidak berlangsung lama. Dan hantaman keras dari Pulmonary Pit Fire yang membawa potensi angin dan guntur memecah kesunyian kedua belah pihak. Penghinaan sebelumnya membuat Pulmonary Pit Fire mengamuk. Dan angin kencang menghancurkan puncak gunung. Seperti air pasang naik dan turun. Menghalangi retret sebelum dan sesudah kerumunan. Saya memiliki beberapa kekhawatiran. Tetapi saya masih harus berjuang. Harimau emas yang berteriak pecah di udara dan terus bertambah besar. Setiap kali 1 inci ditekan, ruang bergetar. Pemaksaan yang kuat membuat gunung-gunung berguncang. Dan sepenuhnya melawan Thompson, Fire, Tongling dan Huo. Dan pertempuran Xiao-Xiao sama-sama mengambil garis sengit. Angin tinju menembus langit. Seperti komet yang cerah menghantam bumi. Gunung dan sungai berubah warna. Langit bergetar. Dan mereka melakukannya tidak menyerah. Api paru-paru, mengandalkan kemampuan pemulihannya yang kuat. Yang bisa disebut tubuh mayat hidup. Dan pertempuran melolong bergantung pada tubuhnya yang sangat kuat. Jika lapis baja berat, sulit untuk merusak kerusakan umum. Xiao Yan juga pindah. Karena serangan jiwa tidak valid. Level produk Skyfire ditekan. Dan keterampilan bertarung kehilangan kekuatan Skyfire. Sulit untuk bekerja. Kemudian gunakan sayap tulang. Xiao Yan juga ingin melihat seberapa kuat sayap tulang itu. Sayap tulang bergetar dengan cepat. Melambai seperti mimpi seperti pemandangan. Membentuk tirai tipis yang secara miring memotong. Api psikis. Tirai cahaya mendekat. Ruang hancur. Seperti mimpi. Tajam. Meskipun tulang dan siripnya meluap dengan sedikit kecemerlangan. Dan itu tidak mampu menahan gunung dan tebing yang tinggi. Cahaya mengambil puncak gunung sebagai bidang dan secara sewenang-wenang memotong papan catur. Ada persilangan yang tak terhitung jumlahnya. Jurang maut. Dan semburan suara. Di hadapan kecepatan dan ketajaman yang ekstrim. Tubuh besar dari api psikis menjadi target terbaik. Dalam sekejap mata. Ada banyak bekas luka di tubuhnya. Dan api abu-abu redup. Zenni juga menunjuk dengan 1 jari. Langit penuh dengan laut dan langit. Misalnya, cermin biru. Suasana kacau. Mang hijau muncul dari gelombang biru. Tumbuh dengan cepat tertiup angin. Daun muda diwarnai dengan sedikit embun. Bersemangat. Penuh mekar. Ruicai ribuan. Tenda hijau tidak tahu apa itu. Dan itu menjadi tanaman merambat yang menjulang tinggi begitu muncul. Gelombang biru mulai layu dengan cepat. Dan nutrisi menghilang dalam sekejap. Pohon anggur itu tampak sangat tidak puas. Daun hijau tak berujung menutupi api psikis. Energi mengalir ke tanaman merambat hijau. Nan Erming bergerak di langit. Langit pecah. Senjata tak tertandingi kokoh di tangannya. Dan didekati dengan kabut hijau yang bergulir. Seperti air pasang. Mengalir deras ke segala arah. Bayangan Ziying redup. Dengan 2 bilah melambai 981 kali. Langit cerah dan kilat berkumpul. Dan akhirnya menyatu menjadi kilat. Menembus langit. Sepertinya menghancurkan dunia. Badai melambai seperti angin sepoi-sepoi yang meniup pegunungan. Tetapi ruang di sekitarnya sedikit mendidih. Elemen angin di udara hampir ganas. Mereka bergabung dengan semangat juang dengan kecepatan yang sangat cepat. Seperti lautan yang bergelombang. Tornado mendekat. Dan langit serta bumi berubah. Sengatan Le Saolong tersembunyi di kegelapan. Dan dia bisa memberikan pukulan fatal kapan saja. Pergerakan yang tidak diketahui dari 8 gunung masih belum diketahui. Dan 8 binatang buas purba yang kuat dan sesat selalu seperti bayangan yang mengikuti dari dekat tetapi tidak pernah bisa dijatuhkan di malam hari. Sehingga meskipun semua orang memiliki beberapa tebakan, itu masih belum dikonfirmasi. Jadi one shot adalah tipuan. Tidak ada reservasi.
Tidak ada yang berani reservasi. Adegan pertemuan semangat juang sangat mengejutkan. Meskipun Warcraft, yang merupakan puncak dari 6 bintang dengan Roaring Black Supreme, dapat digunakan untuk api psikis. Karena inisiasi kebijaksanaan spiritual dan cacat warisan tidak memberinya keterampilan bertarung apapun. Dan kurangnya pengalaman dekat dengan musuh. Ini menempatkan kobaran api psikis ke dalam krisis yang dalam. Tanaman merambat hijau Zenni penuh vitalitas. Kelopak bunga hijau bermekaran melawan angin. Memancarkan aroma menyegarkan. Tampak indah. Tetapi di mata, api psikis tidak kurang dari godaan untuk membunuh. Api abu-abu energi terus mengalir ke kelopak. Dan kelopak mekar semakin indah. Dan tulang serta sayapnya sangat gesit. Senjata tak tertandingi setengah tersembunyi di angkasa. Tornado petir melihat pendekatannya. Dan kekuatan membunuh yang kuat dari pedang dan tusukan meresap dalam kegelapan. Ini semua adalah pertanda dari bahaya api psikis. Situasi ini berbahaya dan sepertinya tidak ada solusinya. Karena tanaman merambat hijau jauh. Sulit untuk didekati di bawah penghalang teriakan perang. Kecuali mereka memiliki kecepatan yang cepat. Dan sayap tulang Xiaoyan cepat dan ganas. Tajam seperti pedang ajaib. Dan tidak dapat dihindari kecuali mereka memiliki kendali jangkauan. Nan Erming. Tombak perang bayangan ungu. Dan kilat datang dari langit seperti petir. Yang tidak dapat dilawan kecuali mereka memiliki pertahanan yang kuat. Tornado badai itu luar biasa. Yang merupakan satu-satunya trik yang bisa diambil oleh kobaran api psikis. Karena anginnya kencang tapi tidak kencang. Anda bisa bersiap sepenuhnya. Tapi semua ini bertambah. Angin puyuh terakhir menjadi ancaman terbesar. Seperti tusukan terakhir pada orang yang sekarat. Keras dan kejam. Melihat situasi keseluruhan telah ditetapkan. Meskipun api psikis memiliki kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Tetapi bagaimana melihat api psikis ini akan terpukul keras. Pikiran orang-orang tidak diketahui. Meskipun ada rasa bersalah. Tidak ada kebingungan sedikit pun. Tampaknya semua ancaman ini bukanlah ancaman. Saat bilahnya mendekat, Spirit dan Wu menghela nafas lega dan membuat serangkaian gerakan yang tidak terduga tetapi sangat mengejutkan. Inilah kekuatan sebenarnya dari kobaran api psikis. Sangat kuat. Sangat kuat. Setidaknya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Tapi Xiaoyan tertawa. Dan mereka tertawa santai dan nyaman.